Oke, kita sambung ya. Berikutnya gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara dua muatan listrik seperti pelajaran sebelumnya ya. Jadi kalau listrik karena interaksi muatan listrik, sedangkan kalau magnet itu berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan elektron pada benda. Ya. Bagaimana sifat-sifat magnet? Oke, berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, bahan itu dibedakan menjadi 3. Ada ferromagnetik, ada diamagnetik, dan paramagnetik. Yang pertama itu ferromagnetik. Ferromagnetik itu apa? Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian yang kedua ada paramagnetik. Kalau paramagnetik itu dia ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada magnesium, ada molybdenum, dan litium. Kemudian ada diamagnetik. Kalau diamagnetik ini justru benda-benda yang tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya ada perak, emas, tembaga, dan bismut ya. Kemudian bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama menggosok. Ya, jadi cara menggosok itu adalah dengan menggosokkan besi. Ini adalah besi. Kemudian ini adalah magnet ya. Besi AB ini digosok oleh magnet dengan arah yang tetap, misalkan dari A ke B. Maka kita arahkan magnetnya tuh dari A ke B, A ke B. Ya, tidak boleh bolak-balik, tapi satu arah saja. Nah, ketika magnet tadi digosokkan ke besi, misalkan kutub yang menggosokkannya adalah kutub selatan atau S, maka AB tadi akan menjadi magnet. Nah, lalu apa kutub pada AB? Kutub pada AB itu dia akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya pada titik pertama kali digosok. Misalkan AB, kita gosoknya dari, kalau di sini dari B ke A. Kalau dari gambar ya, dari panah, berarti kan dari B ke A. Nah, berarti yang pertama kali tersentuh adalah B, ya kan? B yang pertama kali tersentuh oleh magnet. Maka B ini akan memiliki kutub yang sama dengan magnetnya. Karena yang menggosoknya itu kutub selatan, maka B menjadi kutub selatan. Kalau B kutub selatan, maka A menjadi kutub utara. Jadi ujung besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ya. Kalau yang menggosoknya selatan. Kalau yang menggosoknya utara bagaimana? Kalau utara yang menggosoknya dari B ke A seperti tadi, maka B menjadi utara dan A menjadi selatan. Jadi tergantung magnet yang menggosoknya, kemudian arahnya. Kemudian yang kedua ada induksi. Induksi itu apa? Didekatkan saja, tidak boleh tidak tersentuh ya. Hanya didekatkan antara besi atau baja yang mau kita buat magnet dengan magnet. Kita dekatkan saja seperti ini. Nah, bagaimana kutub pada besi atau baja BA ini? Arah kutubnya itu kalau dia diinduksikan atau didekatkan, maka kutubnya itu akan berlawanan. Misalkan tadi kan utara, selatan, maka B itu akan berlawanan dengan kutub yang terdekat. Karena kutub terdekatnya selatan, maka B menjadi utara. Kalau B utara, maka A otomatis selatan. Jadi utara, selatan, utara, selatan. Jadi kata kuncinya di sini adalah nih, ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Ya, jadi kutubnya berlawanan. Oke, berikutnya dengan dialiri arus DC. Kita untuk dialiri arus DC ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini ya. Jadi kita gunakan tangan kanan kita
Nah, jadi kita lihat di sini, pertama kita lihat dulu sumber tegangannya. Kan ada dua nih, ada yang panjang dan pendek. Nah, yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Arah arus itu dari positif ke negatif. Berarti kalau ini kan dari positif ke negatif. Nah, ini dia arusnya keluar. Jadi kita lihat arus dengan menggunakan tangan kanan, kutub ini jempol ini akan menjadi kutub utara. Oke, jadi arah tangan keempat jari kita ini itu menunjukkan lilitannya. Jadi kita lihat ya, seperti gambar kesimpulannya ya, kita lihat dari gambar arusnya kan dari A ke B, sementara tangan arahnya keluar. Maka di mana kutub utaranya? Mana? Ya, berarti berdasarkan gambar, maka yang menjadi kutub utaranya kan dia seperti ini, masuk, kemudian kan keluar gini. Arahnya kebalikan ya. Kalau dari kan ini kanan ibu, sebelah kanan. Jadi arahnya ke kanan, jadi B yang utara, ya. Oke, nanti kalau kita pertemuan tatap muka, ibu akan ajarkan ya cara ini. Tapi kamu baca dulu, nanti kamu pelajari lebih lanjut. Oke. Sifat magnet itu ternyata dapat dihilangkan dengan cara dipukul-pukul, kemudian dibakar dan dialiri arus bolak-balik. Kemudian medan magnet tadi, daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet itu ditunjukkan dengan gambar berikut. Jadi ada pola serbuk besi, kita dekatkan dengan magnet. Ternyata bukan di magnetnya saja, ada pola serbuk besinya di sekitarnya juga ada. Itu menunjukkan medan magnet, ya. Medan magnetnya. Oke, kemagnetan bumi tadi sudah dibahas bahwa bumi ini adalah magnet. Kita biasanya menggunakan kompas. Ini adalah kompas sebagai penunjuk arah ya, kutub magnet bumi. Oke. Kutub utara magnet bumi itu berada di selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di utara bumi. Jadi berkebalikan ya. Jadi kalau bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan, maka magnetnya berkebalikan. Kalau magnetnya selatan, jadi itu sebenarnya adalah kutub utara bumi. Kalau misalkan magnetnya utara, berarti itu adalah kutub selatan bumi. Jadi dia berkebalikan ya. Nah, ini adalah sifat dari magnet bumi, arah-arah dari magnet bumi. Ya, kenapa bumi ini memiliki sifat magnet? Jawabannya karena bumi ini dipenuhi dengan lodestone atau batuan yang mengandung magnet. Oke. Oke, ini juga teori kemagnetan bumi ya. Nah, ibu bisa lihat selain karena batuan tadi, rupanya ada juga penyebab bumi itu memiliki magnet yang besar, yaitu bahwa teori kemagnetannya oleh William Gilbert ya, namanya teori dinamo, menjelaskan bahwa inti luar bumi yang bersifat cair mengandung arus listrik. Jadi ini adalah lapisan-lapisan bumi, ada inti dalam, ada inti luar. Nah, inti luar ini berwujud cair, inti dalam berwujud padat, ya, inti luar berwujud cair. Nah, di inti luar inilah pada cairan ini mengandung listrik. Nah, listrik yang terkandung di dalamnya ini akan menghasilkan medan magnet. Oke, kamu bisa perhatikan gambarnya. Kemudian kita lihat di sini ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi ya. Sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet. Nah, ini yang namanya sudut deklinasi. Nih. Ya. Contohnya bagaimana? Misalkan objek yang di kutub utara memiliki sudut deklinasi 90 di kutub utara.